Kalimat itu adalah jangan berhenti untuk berbuat baik kepada sesama dan selalulah rendah hati. Satu ayat firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam hidup saya, yang juga merupakan ayat CD saya adalah tertulis dalam Mazmur 23 ayat 1 yang menyatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itulah yang menjadi pedoman bagi hidup saya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya sebagai anak bungsu dari 6 bersaudara dan merupakan satu-satunya anak laki-laki di keluarga. Sejak kecil hidup di keluarga seorang petani yang sederhana dan pas-pasan. Membuat dan menjadikan hidup saya selalu sederhana. Dan sejak kecil suka belajar, sekalipun harus pakai lampu teplok namanya kalau di kampung, karena listrik belum ada. Suka senyum dan bersahaja ketika disapa maupun menyapa. Sejak kecil kerjaan saya adalah menggembala kebo dan ke ladang membantu orang tua. Itulah yang membuat saya menjadi seperti ini. Sama sekali saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan mendapat gelar profesor sebagai jenjang jabatan akademik tertinggi di dunia pendidikan. Sejak kecil tidak pernah terbayangkan, bahkan setelah menjadi dosen pun saya tidak pernah membayangkan bahwa akan menjadi seorang guru besar. Walaupun memang sejak SMA atau khususnya sejak kuliah, saya sudah memulai karir untuk dunia pendidikan. Sejak mahasiswa, saya sudah menjadi tentor di bimbingan belajar bimbingan tes, dan bahkan pernah mendirikan suatu bimbingan tes di Medan dengan nama bimbingan tes bimbingan belajar teladan. Dan sejak mahasiswa sudah sering dan aktif menulis di surat kabar. Jadi dari mulai kuliah ya sudah ada bakat saya di dunia pendidikan. Dan kebetulan ya, sejak semester 3 di masa kuliah, saya sudah mendapat beasiswa tunjangan ikatan dinas dari pemerintah. Status saya sudah menjadi CPNS. Bidang ilmu saya di bidang perlindungan konsumen sesungguhnya dilatar belakangi karena saya melihat konsumen itu sering diperlakukan oleh pelaku usaha dengan semena-mena, dengan menjadikan konsumen sebagai objek aktivitas bisnis tanpa memperhatikan hak dan kepentingan seorang konsumen. Saya sendiri juga sering merasakan itu, bahwa saya sebagai seorang konsumen posisinya sangat lemah dibanding dengan pelaku usaha, sehingga sering sekali pelaku usaha berbuat semena-mena terhadap konsumen, dan karena kedudukannya yang lemah tersebut maka harus dia dilindungi. Nah, inilah yang melatar belakangi sehingga saya memilih kepakaran saya di bidang hukum perlindungan konsumen. Menjadi seorang guru besar, betul ini bukan hanya merupakan pencapaian tertinggi di bidang akademik, tetapi lebih kepada kesaksian saya adalah bahwa ini adalah anugerah dan berkat Tuhan Yang Maha Esa. Dan karenanya sebagai berkat harus menjadi berkat bagi banyak orang, harus berkontribusi lebih kepada sesama, kepada dunia pendidikan, termasuk UKI pada khususnya, dan gereja di mana saya mengabdikan diri dalam keseharian saya. Jadi harus bermakna dan menjadi berkat bagi sekeliling. Itulah makna pencapaian guru besar yang saya peroleh saat ini. Khususnya untuk generasi muda, saya berpesan, jangan berhenti untuk belajar dan belajar terus. Jangan berhenti untuk berkarya demi bangsa dan negara. Berkontribusilah untuk pembangunan bangsa dan negara
berkontribusilah untuk pembangunan masyarakat di sekeliling.